Mari kita akan mari kita akan mengawali kegiatan ini melalui doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa pada kesempatan siang hari yang indah ini Tuhan, kami akan mulai kegiatan diseminasi kami. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, biarlah setiap hal yang kami lakukan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan memulai membuka acara kita pada siang hari ini dengan pujian Aku Bertekad, nyanyian pujian nomor 130. Aku bertekad kan menjauhi ujukan dunia. Hanya Tuhanlah yang memberikan apa yang terindah. Aku bertekad Kristus ku terima, dosaku tinggalkan. Tuhanlah jalan dan kebenaran serta kehidupan. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Aku bertekad Kristus ku turut dalam tiap langkahku. Sabda perintahnya ku junjung tinggi, hidup tetap teguh. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Saat ini kita akan kembali mendengarkan paparan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh rekan mahasiswa kita. Untuk itu saya serahkan kepada Dr. Mariani Harmadi selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilakan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua STBI, Bapak Pendeta Dr. Robinson Rimun yang berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil pelayanan mahasiswa sepanjang semester yang lalu. Demikian juga kepada Bapak Koordinator Kapel, Bapak Pendeta Dr. Joko Sukono yang memfasilitasi semua apa yang menjadi keperluan kami untuk kami melaporkan dan juga kiranya akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Kami juga menyambut Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Agus Yulianto sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Gisigdrono yang sudah memfasilitasi dan bekerja sama dengan kami untuk kelangsungan PKM dari Abelia Yosi. Demikian juga Bapak Pendeta Wahyudi, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Telogosari, juga yang bekerja sama dan memfasilitasi dan juga membimbing bersama dengan Ibu Endang kepada Immanuela Dwi Kurnia dalam pelayanan pengabdian kepada masyarakat pada semester yang lalu. Dan sekarang mari kita akan mendengarkan dan juga
menerima berkat dari pelayanan kedua mahasiswa angkatan 2020 ini. Kiranya nanti jika berkenan ada pertanyaan atau apapun bisa disampaikan setelah saudara-saudara kita menyampaikan paparannya. Demikian, terima kasih. Saya beri kesempatan kepada Abelia Yosi dulu. Kepada Bapak Ibu dosen, kepada Bapak Kepala Sidang, Bapak Pendeta Agus Subianto, dan seluruh rekan-rekan mahasiswa, selamat pagi. Saat ini saya akan memaparkan hasil pengabdian kepada masyarakat di Gereja Baptis Indonesia Gisigdrono yang beralamatkan di Jalan Puspogiwang 4 nomor 1 Semarang Barat. Dengan program efektivitas dinamika kelompok di kelompok pembinaan warga Gereja Baptis Indonesia Gisigdrono. Selanjutnya, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal tentunya pasti sayang. Perkenalkan, nama saya Abelia Yosi Valentina dengan NIM 102200007 Prodi S1 PAK. Selanjutnya, berikut pengertian dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan suatu organisasi yang terdapat aktivitas dalam kelompok dan dilakukan dengan teknis yang sistematis. Adapun pengertian dinamika kelompok menurut ahli, di sini saya mengambil dari Setter dan Stun di tahun 1981 yang mengatakan bahwa dinamika kelompok merupakan interaksi dalam kelompok ketika melakukan kegiatan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, yang menjadi latar belakangnya adalah kelompok pembinaan warga menjadi tempat persekutuan untuk menciptakan pemimpin lokal dan mampu menggerakkan anggota jemaat untuk mengikuti persekutuan. Dengan ini, kelompok pembinaan warga menjadi satu sarana untuk dapat mengalami pertumbuhan iman dan menjadi ruang untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam bersaksi. Dalam kelompok pembinaan warga ini saya memakai ketua. Jadi dari Gereja Baptis Gisigdrono ini memiliki 7 KPW dan masing-masing KPW memiliki ketuanya. Selanjutnya, terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, adanya rasa tidak percaya diri dalam bersaksi. Kalau berkumpul di depan dengan banyak orang, pasti ada yang memiliki rasa tidak percaya diri gitu ya untuk bersaksi, untuk menceritakan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Dan juga di rumusan masalah yang kedua, itu adanya perubahan situasi dan kondisi yang disebabkan karena COVID-19. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu, kita semua mengalami atau merasakan yang namanya COVID-19. Dan situasi ini mengakibatkan banyaknya kegiatan gereja yang dibatasi, secara khusus kelompok pembinaan warga. Dan di sini menjadi suatu peluang untuk saya secara pribadi untuk dapat mengaktifkan kembali KPW yang ada di gereja tersebut dengan mengumpulkan ketua KPW untuk dibina lebih dalam lagi. Selanjutnya, metode yang digunakan di sini ada 3. Yang pertama itu diskusi. Jadi ketika kami bertemu dalam satu pertemuan, mengumpulkan ketua-ketua KPW, di situ kami sering melakukan diskusi, kita bercerita satu dengan yang lain apa yang sering dialami dalam persekutuan kelompok pembinaan warga. Dan juga ceramah, yaitu memaparkan materi-materi supaya ketua KPW ini dapat dapat menjadi pemimpin yang baik lagi, dibekali lebih dalam lagi. Dan yang ketiga itu ada praktik dari beberapa materi yang disampaikan. Untuk waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2023. Tempatnya kami sepakat di Gereja Baptis Indonesia Gisigdrono di Gedung Tiranus. Dan untuk jam pelaksanaannya kita sepakat untuk dilakukan jam 7 malam hingga selesai. Dari pertemuan kami, dari pertemuan 1 sampai 10,
Di sini ada dua hasil yang ada gitu ya. Yang pertama, setiap ketua kelompok pembinaan warga berperan sebagai mobilisator untuk kehadiran dan partisipasi anggota. Jadi memberikan semangat secara khusus ketua kelompok pembinaan warga ini, karena kalau ketuanya semangat, ketuanya dapat menggerakkan anggota jemaat, pasti persekutuan itu dapat berjalan dan dapat dilakukan di waktu yang efektif. Dan yang kedua, para anggota KPW menikmati persekutuan dengan sukacita dan semangat. Jadi ada beberapa yang cerita sama saya kalau kayak bilang, kapan KPW dilaksanakan lagi? Ayo kapan kita KPW gitu. Meskipun waktunya itu dilaksanakan pada sore hari ataupun pada malam hari, mereka semangat. Meskipun mereka sudah mengeluarkan banyak tenaga di hari itu, mereka memiliki kerinduan untuk bisa dilaksanakan KPW lagi. Selanjutnya, ada hasil evaluasi. Hasil evaluasi ini saya berikan kepada peserta. Jadi dalam setiap pertemuan itu ada 7 peserta. Ada 7 peserta yang hadir yang mengikuti dalam pembinaan ini, dan saya bagi link dan mereka mengerjakan hasil evaluasinya. Dan setelah hasil evaluasi dari setiap pertemuan ini sudah keluar, selanjutnya hasil evaluasi dirata-ratakan dan menjadi satu hasil akhir dari seluruh pertemuan. Dan hasil evaluasi efektivitas dinamika kelompok di kelompok pembinaan warga Gereja Baptis Indonesia Gisigdrono adalah 3,97 dengan kategori baik. Selanjutnya ada rekomendasi dan saran. Di sini saya memberikan tiga rekomendasi dan saran. Yang pertama, kepada dosen pembimbing dan juga gembala sidang yang senantiasa memberikan dukungan dan juga membimbing mahasiswa dalam proses pengabdian kepada masyarakat dalam gereja dengan memberikan motivasi serta inspirasi yang tepat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dan juga persekutuan kelompok pembinaan warga dapat terus berjalan secara efektif. Jadi ketika pertemuan awal pertama kita sama-sama menyepakati bahwa akan dilaksanakan KPW itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, ada juga yang sebulan sekali. Selanjutnya, yang terakhir, gembala sidang ataupun ketua kelompok pembinaan warga dapat memberikan motivasi kepada seluruh jemaat untuk dapat aktif dalam bersekutu. Karena akibat dari rumusan masalah tadi ya, yang COVID-19 itu membuat jemaat nyaman kalau udah nggak ada persekutuan. Jadi akhirnya bagaimana supaya persekutuan ini itu tidak hilang, bagaimana persekutuan ini itu bisa berjalan kembali, karena dengan adanya KPW itu menjadi satu momen untuk jiwa-jiwa itu banyak dimenangkan. Meskipun mereka malu-malu, meskipun mereka tidak percaya diri, tapi kalau kita melaksanakan persekutuan itu dan dilakukan dengan waktu yang efektif, mereka bisa ikut hadir dalam persekutuan kelompok pembinaan warga. Selanjutnya ada dokumentasi. Ini dokumentasi kami dalam pertemuan. Kalau di hari itu atau di minggu itu tidak bisa bertemu secara langsung, kita sepakat bertemu secara online. Secara online ini kalau pemaparan materi, dan juga ada melalui chat. Jadi saya membagikan materi, terus saya sharingkan kepada grup, dan di sini kami punya grup sendiri, dan di situ ada jemaat atau ketua kelompok pembinaan warga yang merespon sesuai dengan materi yang saya bagikan. Selanjutnya, dan ini materi yang disampaikan oleh dosen STT Baptis Indonesia, yaitu Mem Diana, yang memaparkan bagaimana membuat permainan yang sesuai untuk KPW gitu. Jadi kalau dalam persekutuan itu tidak hanya renungan atau tidak hanya kesaksian atau memuji Tuhan, tapi di situ kita bisa menciptakan suatu permainan yang menarik sesuai dengan tempat dan kondisi.
Dan di sini jemaat mungkin karena udah orang tua semua ketika dipertemukan dengan permainan itu mereka ada kepusingan juga, ada kebingungan juga yang mereka rasakan gitu ya. Selanjutnya, nah ini hasil praktek yang sudah dilakukan oleh ketua-ketua kelompok pembinaan warga dari beberapa permainan yang dijelaskan oleh Mem Diana saat itu. Dan mereka sangat antusias dan mereka seperti kayak menarik gitu ya dengan hasil karya sendiri. Kok bisa seperti ini, seperti itu, dan ini bisa diterapkan dalam persekutuan. Selanjutnya, nah ini juga termasuk tadi ya hasil dari praktek bersama Mem Diana. Ini ceritanya kelompok merah dan kelompok biru, di mana kelompok merah harus mengambil label yang ada tulisan merah dan harus melengkapi ayat Alkitab dan diberi waktu seminim mungkin dan mereka harus mengumpulkan ayat itu dengan baik dan disusun. Selanjutnya, dan ini ada hasil praktek juga ya ketika kita sama-sama belajar mengenai metode dalam Alkitab gitu ya, dalam pemahaman Alkitab. Jadi kita membahas salah satu metode, kita sudah belajar materinya bersama-sama dan kita praktekkan karena dengan metode ini kita bisa lakukan dalam persekutuan. Yaitu metode yang kami gunakan saat itu adalah metode 5W1H. Jadi mengupas satu bagian ayat Alkitab dengan memaparkan melalui 5W1H. Selanjutnya, nah berikut ada video singkat ya ketika pertemuan sudah selesai dan kami melakukan KPW di satu rumah jemaat. Sebelum persekutuan itu dimulai, setelah makan kita melakukan permainan. Bisa diputar? Iya. Jadi di video ini saat itu materi yang disampaikan oleh Mem Diana ada salah satu permainan yang bernama tangkap telunjuk. Tangkap telunjuk dan nanti salah satu pemimpinnya itu menceritakan kalau saat itu saya bercerita setiap ada kata Simon itu harus ditangkap telunjuknya. Jadi konsentrasi di situ dibentuk setiap ada kata Simon atau ada si itu sangat rancu gitu ya. Jadi menghidupkan suasana persekutuan di situ juga tidak merasa tegang. Ya selanjutnya. Demikian pemaparan materi saya dari pengabdian kepada masyarakat dalam efektivitas dinamika kelompok di kelompok pembinaan warga Gereja Baptis Indonesia Gisigdrono. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita beralih ke pemapar kedua yaitu Immanuela Dwi Kurnia. Saya persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Saya juga menyapa kepada Bapak Pendeta Wahyudi sebagai Gembala Sidang di Gereja Baptis Indonesia Telogosari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat di Gereja Baptis Indonesia Telogosari yang beralamat di Jalan Marangsari Raya, nomor 83 Telogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Semarang Timur. Dengan judul program Pelatihan Metode Mengajar Hafalan untuk Semua Umur di GBI Telogosari. Perkenalkan, nama saya Immanuela Dwi Kurnia dengan NIM mahasiswa 10-22-009 dengan Prodi Pendidikan Agama Kristen.
Guru sekolah minggu merupakan teladan bagi murid sekolah minggu dalam menerapkan pengajaran Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah sumber pengajaran. Segala sekolah minggu dalam menanamkan benih kebenaran firman Tuhan untuk menuntun mereka hidup sesuai dengan rancangan Allah. Karena hanya firman Allah yang berkuasa dalam pembentukan karakter seseorang untuk hidup yang memuliakan Allah. Pengertian metode mengajar. Metode mengajar adalah strategi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar mengajar tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, guru-guru sekolah minggu kurang kreatif dalam mengajar, dan yang kedua, guru-guru sekolah minggu kurang persiapan dalam mengajar. Data pelaksanaan PKM. Waktu bulan Mei sampai dengan bulan Juni disepakati pada hari Minggu. Tempat GBI Telogosari, jam atau durasi pada jam 4 sore sampai selesai, jumlah peserta 8 peserta. Dan jika ada hari libur, kami gunakan untuk mengadakan pelatihan dengan jadwal dan waktu yang telah disepakati. Metode yang digunakan, ceramah dan pelatihan disampaikan oleh mahasiswa selama 5 sesi, dan 2 sesi disampaikan oleh supervisor STBI yaitu Mem Diana. Dan tentunya ada tanya jawab dari peserta kepada pemateri, dan setelah peserta mengikuti pelatihan, mereka diwajibkan untuk praktik langsung mengajar kepada anak-anak sekolah minggu, tentunya dengan materi yang telah diperoleh. Hasilnya, yang pertama, guru-guru sekolah minggu memiliki pengetahuan yang baru. Yang kedua, guru-guru sekolah minggu semakin kreatif dalam mengajar. Dan yang ketiga, anak-anak sekolah minggu semakin bersemangat dalam menghafalkan ayat dan mengikuti kelas. Selanjutnya, ini merupakan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta melalui pertanyaan yang sudah diajukan dan diisi setiap pertemuan, dan hasilnya adalah 4,2 adalah baik. Rekomendasi dan saran. Yang pertama, dosen pembimbing dan gembala sidang mendukung mahasiswa saat melakukan PKM, memberikan motivasi dan arahan pada saat melakukan PKM. Yang kedua, gereja terus mendukung perkembangan guru sekolah minggu untuk aktif dan kreatif dalam mengajar. Ini merupakan dokumentasi proses penyampaian materi oleh mahasiswa PKM. Dan selanjutnya ini merupakan dokumentasi proses penyampaian materi yang disampaikan oleh dosen supervisor dari STBI yaitu Mem Diana. Selanjutnya ini merupakan dokumentasi proses guru-guru sekolah minggu mereka praktek mengajar di dalam kelas. Ini kelas pratama, Indria, dan dewasa. Dan selanjutnya ini dokumentasi untuk kelas madya, pratama, dan remaja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian paparan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita. Waktunya hanya 15 menit dan 10 menit saja, tapi Bapak Ibu Saudara mereka bergumul sepanjang satu semester dalam menyusun modul. Jadi materi yang mereka ajarkan itu sudah disusun menjadi modul bahan ajar, dan juga selain presentasi ini mereka juga menulis artikel untuk dipublish di jurnal PKM, Pengabdian pada Masyarakat. Jadi terima kasih pada dosen-dosen yang mendukung anak-anak kami prodi S2 S1 PAK angkatan 2020 sehingga mereka bisa melewati itu semua dengan baik. Terima kasih sekali lagi, dan saya memberi kesempatan kepada saudara-saudara mahasiswa yang juga akan menghadapi situasi ini pada waktunya nanti, atau juga tanggapan dari para dosen yang terhormat, atau bahkan mungkin dari peserta yang hadir online. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, mari saya beri kesempatan untuk 2 orang penanya dulu. Boleh kepada Abelia Yosi, boleh juga kepada Dwi Immanuela Dwi Kurnia. 1 orang, ada 1 lagi yang lain supaya ya oke, nanti bergantian ya. Silakan menyebutkan nama dan angkatan dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa.
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Febriana Valentina Anum. Saya angkatan dari angkatan 22. Saya ingin bertanya kepada Mbak Ella. Pertanyaan saya adalah, tadi saat Mbak Ella mempresentasikan, ada di bagian hasil nomor 1, di situ dikatakan bahwa guru-guru sekolah minggu memiliki pengetahuan yang baru. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbak Ella, pengetahuan seperti apa yang dimaksud dengan guru-guru mengetahui pengetahuan yang baru? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti dijawab sekaligus menunggu pertanyaan yang kedua. Siapa tahu mungkin sama. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Elizabeth Widya Sharon dari S1 2019. Saya mau bertanya untuk Saudara Abelia Yosi. Ya, saya ingin menanyakan satu hal, mungkin juga bisa menjadi masukan untuk semakin diperjelas di dalam laporannya. Tadi di bagian rumusan masalah itu yang pertama menyatakan tentang kurangnya minat atau kurangnya kemauan dari anggota-anggota KPW untuk bersaksi. Tetapi di bagian hasil tadi sepertinya ketika saya menyimak kurang untuk menjelaskan apakah ada hasil dari setelah melakukan PKM, bagaimana dengan poin bersaksi tersebut, apakah anggota-anggota KPW atau ketua-ketua KPW yang sudah dibina akhirnya menjadi lebih bersemangat lagi dalam bersaksi. Contohnya seperti itu. Mungkin itu saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kedua penanya Febriana dan juga Kak Elizabeth. Saya persilahkan untuk Immanuela dulu menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih kepada Febriana Dina yang sudah bertanya. Bagaimana hasil yang diperoleh dari guru-guru tersebut? Tentunya guru-guru sekolah minggu memiliki bekal yang baru, yaitu metode-metode yang sudah dipelajari dalam pelatihan, seperti metode read us, kemudian metode question and answer, kemudian metode spesifikasi yang menggunakan bahasa dramatik, metode metafora, kemudian metode ganti kata dengan gambar, metode mencari dan membentuk ayat, kemudian bimonik angka dan huruf, visual bimonik, name bimonik, dan masih banyak lagi. Dan itu merupakan berkat bagi para guru-guru sekolah minggu juga, karena mereka juga merasa bersyukur dengan pelatihan ini, karena dari situ pembelajaran dalam kelas sekolah minggu menjadi kreatif dan efektif. Terima kasih. Oke, bagaimana Febriana, sudah cukup menjawab? Ya, terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Elizabeth mengenai rumusan masalah tadi yang nomor pertama, ya, adanya rasa tidak percaya diri dalam bersaksi. Jadi ketika pertemuan itu kita sharing, kita pertama sharing satu dengan yang lain bahwa mereka ini di salah satunya, ya, nggak semuanya gitu, nggak semuanya ada rasa tidak percaya diri dalam bersaksi. Yang awalnya cuman cerita sebentar, malu-malu. Maka dari itu ada materi-materi yang dibagikan supaya mereka juga bisa diskusi. Mereka bisa diskusi minimal dengan ketua kelompok yang lainnya dulu. Ketika dengan kelompok yang lainnya dulu, mereka bisa percaya diri, dan juga ketika terjun dalam persekutuannya langsung, kita sering ada waktu untuk bersaksi, dan semua anggota harus bersaksi. Dari situ mereka sudah berani mereka berani untuk bersaksi lebih dalam lagi apa yang mereka rasakan di persekutuan itu. Terima kasih. Oke, sudah menjawab pertanyaan Elizabeth. Ya. Ada penanya lain? Mungkin 2 orang lagi. Masih ada kesempatan 5 menit untuk oke, pada Bapak Pendeta Tony Budiman, dan ada 1 orang lagi atau cukup? Ya, silakan Pak Pendeta. Baik, sebenarnya
baru ikutin 2 kali. Cuman ada yang mengganggu buat saya, hasil akhir tadi rekomendasi itu dua mahasiswa berkata ada dukungan dari pembimbing gitu ya, dosen dan juga gembala. Tapi kemarin saya tidak melihat khususnya pada waktu seorang mahasiswa berkata di rekomendasinya mahasiswa praktek di gereja mana bukan baptis gitu. Dia katakan STBI perlu meningkatkan untuk mendukung. Itu agak mengganggu buat saya itu. Ya, seolah-olah STBI sama sekali cuci tangan, lepas tangan pada waktu mahasiswa praktek. Nah, saya nggak tahu apakah dari kasus kemarin itu kemudian dikoreksi sehingga mahasiswa ini mengungkapkan rekomendasi yang sama kepada STBI, berkata baik, tapi yang kemarin sepertinya seolah-olah kita STBI ini cuci tangan, nggak mau membiarkan mahasiswa. Itu kesan saya yang saya tangkap. Itu saja, terima kasih. Oke, bagaimana Abelia Yosi dan Dwi Kurnia, apakah ada saran untuk memperbaiki saran sebelum disampaikan di sini dari kami para dosen misalnya? Ada nggak? Kalau dari rekomendasi dan saran dari saya secara pribadi itu yang saya alami Pak, yang saya alami secara pribadi di mana dosen pembimbing secara khusus Ibu Dr. Mariani Harmadi yang menjadi dosen supervisor saya yang memberi masukan, yang memberi arahan kepada saya untuk bisa menyelesaikan PKM ini dengan baik dan secara sistematis. Jadi tidak ada dari Bu Mariani bagaimana gitu, tapi memberikan arahan untuk pelaksanaan PKM-nya. Untuk saya secara pribadi sangat cukup dan sangat baik. Ya, kalau dari saya pribadi juga Pak, saya sebagai dosen supervisor atau dosen pembimbingnya adalah Mem Diana, dan Mem Diana sudah sangat baik sekali membimbing saya dari awal sampai saat ini, dan saat penyusunan PowerPoint pun masih tetap dibimbing, tetapi di dalam rekomendasi dan saran tidak ada masukan. Terima kasih. Demikian apa yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara kita. Ya, pasti kami akan terus meningkatkan pelayanan dalam hal pembimbingan saudara-saudara di lapangan, ya baik itu yang dalam rangka PKM maupun juga proyek-proyek lainnya yang dilangsungkan di luar. Jadi kami juga, saya bersama dengan tim pengajar, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada di antara saudara-saudara mahasiswa yang mungkin merasa agak terabaikan oleh kami, karena kami masing-masing memang bertanggung jawab terhadap 2 dan 3 mahasiswa. Saya mengundang Ibu Diana Cifusien dan Ibu Karnawati untuk maju ke depan, dan kita akan, kalau tidak ada lagi hal-hal yang mau ditanyakan, kita akan tutup diseminasi ini dan saya serahkan kepada MC. Jadi mari Ibu Karnawati dan Ibu Diana Cifusien mengkoordinir dan sekaligus menjadi pembina di lapangan kepada siapa ya? Saya membimbing Immanuela, Mary Perisayagea, dan Lesnal Hagu.
Saya membimbing Joan dan si Karisma Putri. Saya membimbing Yosi, Abelia, dan juga Ella Wenda. Demikian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anak-anak kami yang sudah berjuang sebegitu keras menghadapi situasi yang sebetulnya tidak kondusif karena mereka juga saat itu masih harus mengikuti perkuliahan di kampus. Tuhan memberkati. Ada MC saya. Terima kasih kepada moderator dan semua rekan mahasiswa yang telah menyampaikan hasil pengabdiannya kepada masyarakat. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri acara kita pada siang hari ini, kita mau kembali menaikkan pujian Nyatakan Yesus Dalammu, nyanyian pujian nomor 195.
rekomendasi kita pada siang hari ini. Dengan kasih, Dr. Robinson Rimun akan memimpin kita di dalam doa penutup. Mari saudara kita berdoa bersama. Kami memanjatkan pujian syukur Tuhan kepadamu, oleh karena kebaikan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu yang sungguh indah kami rasakan. Dan secara khusus Engkau berikan kepada para mahasiswa kami yang telah menyelesaikan tugas PKM mereka, mempertanggungjawabkan, melaksanakan presentasi melalui diseminasi yang telah diadakan ini Tuhan, dan sehingga dapat menghasilkan outcome, menghasilkan luaran nanti untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati segala usaha kerja keras mereka, memberkati para pembimbing mereka, dan juga dosen-dosen dan gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan yang terlibat untuk mendukung pelaksanaan PKM mahasiswa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu kepada kedua mahasiswa kami pada hari ini, dan mengakhiri rangkaian diseminasi PKM dari Prodi S1 PAK ini. Kami mohon berkat-Mu dicurahkan untuk seluruh mahasiswa, seluruh sivitas akademika kampus kami ini, sehingga terus kami menjadi berkat bagi Tuhan, bagi umat, dan bagi masyarakat. Kami akhiri rangkaian kegiatan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk partisipasi seluruh dosen dan juga rekan mahasiswa. Kegiatan kita telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.